Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah mohon Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa insyaallah beberapa hari ke depan kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan sebagaimana kita ketahui pada bulan tersebut banyak keutamaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, yang tentunya harus kita maksimalkan dalam pelaksanaannya itu. Dan jika kita sebutkan bulan Agustus misalkan, maka biasanya yang tergambar, yang terbesit oleh rakyat Indonesia itu adalah bulan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Biasanya seperti itu. Maka dari itu ingatan selanjutnya kepada upacara, lomba-lomba, panggung hiburan dan sebagainya, bendera di mana-mana, dan semua kegiatannya itu dikaitkan dengan tema besar bulan Agustus, yaitu bulan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Apa yang terbesit pada pikiran kaum muslimin kebanyakan ketika mendengar bulan Ramadan itu seperti apa? Kebanyakan kaum muslimin di dunia ini ketika disebutkan bulan Ramadan langsung ingatnya kepada bulan puasa atau ibadah saum. Ini tidak aneh misalkan. Kita bisa lihat spanduk-spanduk di mana-mana. Tulisannya selamat menjalankan ibadah puasa atau selamat menjalankan ibadah saum. Bahkan ustadz-ustadz pada pengajian tarhib Ramadan itu banyak menyampaikan tentang materi yang berkaitan dengan puasa atau dengan saum itu. Jadi seolah-olah tema besar Ramadan itu adalah ibadah puasa atau ibadah saum. Dan anehnya ketika disebutkan ibadah saum atau ibadah puasa, justru ingatan selanjutnya itu kepada buka saum atau iftar dan sahur. Kebanyakan berpikiran tentang kepada makanannya, kepada minumannya. Ini tidak aneh. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu banyak iklan-iklan makanan, banyak iklan minuman bermunculan. Atau jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu ada yang sibuk mengagendakan buka bersama. Buka bersama di mana? Safari bukber, berburu takjil, itu sudah diagendakan jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Ini karena yang menjadi tema besar dalam pikirannya itu adalah puasa atau saum. Hingga tidak aneh jika harga-harga makanan atau sembako pada bulan Ramadan itu pada naik semuanya. Itu sudah biasa. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di bulan tersebut Al-Qur'an. Ini kata-kata Ramadan satu-satunya di dalam Al-Qur'an ini. Ketika menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, serta wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, itu Al-Qur'an. Barulah faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya itu pada bulan tersebut, hendaklah dia melaksanakan saum. Atau secara sederhananya, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, maka kalian mesti saum. Nah inilah sebenarnya yang menjadi tema besar bulan Ramadan itu bukan saumnya, bukan tarawihnya, akan tetapi turunnya Al-Quran. Itulah tema besar Ramadan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi yang layak menjadikan atau dijadikan sebagai tema besar Ramadan itu. Jadi seolah-olah Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk memperingati Al-Quran, karena yang turunnya pada bulan Ramadan itu hal yang spesial, sesuatu yang spesial, yaitu Al-Quran, maka disambutlah dengan ibadah-ibadah yang spesial seperti saum, seperti tarawih dan sebagainya, adanya pelipat gandaan pahala dan sebagainya. Semuanya itu dikaitkan dengan turunnya Al-Quran, menyambut turunnya Al-Quran. Jadi pada atau setiap bulan Ramadan kita seolah-olah dipaksa untuk kembali mengkaji Al-Quran ini. Kita tinggal bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah bacaan Al-Quran yang sering kita bacakan itu sudah benar atau tidak? Apakah kehidupan kita itu semuanya sudah sejalan dengan Al-Quran atau tidak? Dan jikalah memang tidak bisa atau belum bisa, misalnya ada yang belum bisa ngaji, tinggal belajar ngaji, lalu selanjutnya kepada tafsir dan sebagainya. Jadi kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan pengkajian Al-Quran. Ini tidak terlepas dari ibadah-ibadah yang lainnya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu penuh dengan keutamaan-keutamaan. Akan tetapi suatu hal yang mestinya menjadi fokus bersama, yaitu turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, itu kurang mendapatkan perhatian kita sama sekali. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah gunung Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bahwa tema besar Ramadan itu bukan puasa, bukan tarawih, akan tetapi bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, dan semua kegiatannya itu berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an itu. Maka dari itu Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan itu sering bermudarosah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu pertanyaan itu timbul, apa hubungannya turunnya Al-Quran dengan perintah puasa?
Dalam hal ini ada dua segi atau dua aspek kita lihat. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa puasa atau saum itu paling dasarnya pada saum itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima. Itu paling dasarnya. Tidak makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima. Dan ketiganya ini adalah tiga syahwat dasar manusia. Disebutkan tiga dasar syahwat itu karena atau primernya, syahwat primernya manusia itu seperti itu: makan, minum, jima. Dalam arti kalau syahwat dasarnya tidak terpenuhi, maka akan tercipta kerusakan-kerusakan dalam tubuhnya. Kan disebutkan syahwat primer seperti itu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima. Itu dalam saum. Dan saum itu bukan untuk menghilangkan syahwat dasar itu, akan tetapi lebih sifatnya mengatur syahwat dasarnya itu, mengatur makan, mengatur minum, mengatur jima. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa jika syahwat itu tidak bisa diatur, maka budak baduk istilahnya, seperti hanya mobil tidak memakai setir. Dan kita ketahui bahwa Al-Quran itu penuh dengan perintah dan larangan, penuh dengan perintah dan larangan. Dan orang tidak akan memenuhi, menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran selama manusianya itu tidak bisa mengatur syahwat dasarnya itu. Karek ge diparentah ke ngatur syahwat dasar, makan, minum, jima, itu bisa, apalagi menjalankan perintah-perintah dan larangan Allah yang banyak itu dalam Al-Quran. Jadi saum itu melatih ketundukan diri agar siap menerima segala perintah dan larangan dari dalam Al-Quran sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita tahu bahwa saum itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan minum, menahan haus, menahan jima, tapi menahan segala keburukan-keburukan dalam hati, misalnya seperti marah bukan pada tempatnya, bohong, sombong dan sebagainya. Kita tahan itu dalam saumnya. Dan ketika orang menerima Al-Quran datang kepada orang tersebut, hal ini tentu membutuhkan akal yang bersih agar tidak terkontaminasi, terpengaruhi akal bersihnya itu dengan segala gangguan-gangguan atau kotoran-kotoran di dalam hatinya itu, segala kepentingan-kepentingan dirinya itu. Al-Quran hanya bisa diterima oleh hati manusia yang bersihnya itu. Sekarang misalkan, apa yang terjadi jika Al-Quran itu datang kepada orang, kepada manusia, lalu orangnya itu masih dikotori hatinya itu dengan kotoran-kotoran dirinya itu, kotoran-kotoran hatinya itu, masih boga sifat geuleuh ka batur, fanatisme buta, adanya kepentingan politik, adanya kepentingan ego, ormas dan sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi tafsiran Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan keinginannya, kepentingannya itu. Maka dari itu, hal ini akan mempengaruhi pengamalan, bentuk pengamalan Al-Quran itu, sehingga tafsirannya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepada dirinya itu. Jadi dalam hal ini, saum itu upaya untuk menyiapkan diri, menyiapkan hati yang bersih, menyiapkan akal yang bersih agar siap menerima Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran semurni-murninya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita sekali lagi, mari kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk pengkajian Al-Quran, di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya itu. Dan semoga kita semuanya dipertemukan dengan Ramadan
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita dan menghapus segala dosa-dosa kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.